Oke. Nah, peran dari SDM ini karena bisnis itu digerakkan oleh manusia, oleh SDM, maka SDM mempunyai peran sentral dalam mewujudkan, membentuk kinerja organisasi, memaksimumkan kinerja organisasi. Nah, SDM, manajemen SDM itu melalui 5 siklus. Itu ya. Oke. Nah, kinerja yang tinggi itu tentu saja bisa dibangun, bisa diciptakan oleh SDM yang tepat, ya. SDM yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi job requirement, ya. Dalam hal ini merekrut orang yang tepat ini mencari orang yang mempunyai kompetensi dan karakter yang ini, ya, kompetensi dan karakter nih. Memilih orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang diinginkan perusahaan. Ya, kita tahu bahwa kompetensi itu diukur dari keterampilan, pengalaman, kemudian keterampilan, pengalaman, pengetahuan, itu ya, kompetensi dan juga sikap, karakter di sini. Yaitu memilih orang yang antusias dengan visi dan nilai-nilai perusahaan. Antusias artinya orang ini mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai antusiasme yang tinggi untuk memajukan perusahaan, ya, sesuai dengan atau mendukung visi, turut mewujudkan visi dan nilai-nilai perusahaan, ya. Kemudian jika harus memilih di antara kompetensi dan karakter, maka pilih dulu orang yang memiliki karakter. Kenapa karakter lebih dikedepankan menjadi nomor satu daripada kompetensi? Atau sebenarnya nggak bisa dipisahkan sih ya. Ya, orang yang jujur, orang yang integritasnya tinggi, tapi kalau nggak bisa kerja karena nggak terampil ya percuma juga. Tapi ini ya, orang dan sebaliknya ya, orang yang terampil, orang yang memiliki kemampuan tinggi tapi karakternya nggak bagus, ini juga nggak bisa mendukung kinerja organisasi yang tinggi. Ya, contohnya apa? Pinter, ya, kompeten, tapi karakternya tidak bagus. Contohnya apa? Kompeten, tapi karakternya nggak bagus. Dan ini tidak menguntungkan. Ya, contoh akhir-akhir ini, ya kemarin mungkin Anda mendengar tentang penipuan, ya, penipuan menggunakan aplikasi. Ya, pinter orangnya. Jadi orang itu ngirim WA, nggak tahu nomor WA-nya dapat dari mana gitu ya. Ngirim WA, ngasih info bahwa Anda terima paket, tapi paketnya nggak sampai, kemungkinan alamatnya salah atau gimana, tapi dia ngasih semacam gambar, ya, seolah-olah itu foto dari paket itu ya. Tapi begitu penerima pesan itu ngeklik, ya, itu adalah virus ya, virus yang diciptakan untuk menggerus atau menyedot data, memanipulasi data, ya. Misalnya nyedot memindahkan uang dari orang yang tertipu, ya, dan memindahkannya ke rekening si yang kompeten ini, kompeten punya alat dia punya keterampilan IT, gitu ya. Dari Shopee ada paket untuk Anda, tapi masih dalam proses pengiriman, atau mau mengkonfirmasi, silakan klik. Begitu diklik, semua data di kita hilang. Ya, kalau kita ada mobile banking, kemudian nyimpen password dan semuanya, itu nanti akan kesedot sama mereka. Nah, itu contoh tidak punya integritas. Kompeten tapi tidak integritas. Nah, kompeten itu bisa diasah, bisa dibentuk. Tapi integritas itu jauh lebih sulit menumbuhkan integritas. Ya. Pinter tapi suka bohong, misalnya kayak gitu ya. Pinter tapi ya tadi ya, menipu, kemudian memalsukan dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi karakter memang dikedepankan. Ada pertanyaan sampai sini? Pelatihan ya. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki orang untuk pekerjaan tertentu, semakin sedikit pelatihan kompetensi yang dibutuhkan. Ya.
Practice makes perfect. Ya, pengalaman praktek itu membuat segala sesuatu sempurna, mendekati sempurna. Demikian juga kalau kita bekerja, ya, kerja. Nah, oleh karena itu sebelum kita bekerja, mulailah experience ini itu bisa kita tumbuhkan. Contohnya apa? Sekarang yang namanya kerja multitasking itu sudah sangat biasa, ya, dan itu perlu kompetensi. Saya optimis bahwa Anda tuh mampu bekerja multitasking. Satu sisi kita mengerjakan sesuatu menggunakan misalnya aplikasi Word, dan kita juga dalam waktu yang bersamaan kita juga mengoperasikan perangkat yang lain, aplikasi yang lain. Itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, karena apa? Karena kebiasaan, karena experience, gitu, tanpa harus dilakukan pelatihan. Sebuah perusahaan mendapatkan orang yang tepat, perusahaan harus setelah mendapatkan orang yang tepat, perusahaan harus memberikan pelatihan kompetensi yang tepat. Ya, jadi pelatihan bagaimanapun tetap diperlukan. Karena apa? Pelatihan itu merupakan bagian dari pengembangan. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Oke. Kemudian memberikan bantuan yang tepat. Ya, ada 3 bagian untuk mengelola kinerja orang, yaitu perencanaan kinerja, pemantauan atau monitoring, dan juga evaluasi. Ya. Perencanaan dalam hal ini itu adanya target yang disepakati bersama antara manajemen dengan karyawan. Visi dan arah, ya, kalaupun tidak disusun bersama, visi nanti harus disosialisasikan kepada karyawan. Ya. Arah, tujuan, sasaran, dan apa yang ingin dicapai. Kenapa karyawan harus tahu? Karena nanti yang menjalankan ini, yang mewujudkan itu juga karyawan. Ya. Jadi bisa dibayangkan karyawan tidak mengetahui, tidak asing dengan visi yang dicanangkan oleh perusahaan. Apa yang terjadi? Ya, karyawan bekerja asal bekerja. Ya. Waktunya habis, tapi tidak ikut terlibat dalam bagaimana mewujudkan misi. Perusahaan ingin menjadi apa sih di tahun berapa? Nah, kalau karyawan nggak tahu, tentu saja karyawan nggak akan bisa kontribusi, gitu ya. Kemudian kita juga harus mewadahi adanya umpan balik. Pimpinan memberikan penghargaan kepada karyawan dengan memberikan pujian, ya, apresiasi, atau mengarahkan kembali kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Atau kalau ini untuk target yang tercapai, ya, maka kita harus mau nggak mau harus memberikan reward. Reward itu tidak harus berupa bernilai uang, tapi bisa juga reward misalnya semacam ucapan apresiasi. Ya, reward dengan memindahkan orang yang kinerjanya tinggi dipindahkan ke atau dirotasi, ya, dimutasi ke tempat yang lebih tinggi, posisinya lebih tinggi atau lebih bergengsi, ya, lebih strategis. Sedangkan karyawan yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan itu kita bisa melakukan pendekatan untuk pembinaan, ya, mengarahkan. Dan ada kegiatan untuk mengevaluasi. Evaluasi kinerja ini di evaluasi kinerja ini misalnya untuk penilaian karyawan, ya, penilaian karyawan itu sudah evaluasi kinerja. Itu ada model-model penilaian penilaian 180 derajat, penilaian 360 derajat. Apa itu penilaian 180 derajat? Penilaian oleh rekan sejawat, ya, yang satu level. Kalau 360 penilaian itu dilakukan 360. Dari bawah menilai, dari samping menilai, dari atas menilai. Itu ya. Itu untuk evaluasi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Agar karyawan memiliki komitmen terhadap kesuksesan, maka perlu untuk menekankan hal-hal positif. Artinya membangun kondisi, membangun suasana agar karyawan dan seluruh elemen organisasi itu berpikir positif, bertindak positif.
Karena sikap positif ini, ya positive thinking, positive acting, ini merupakan kunci dalam membangun orang dan upaya menciptakan organisasi yang hebat. Ya, jadi positif, positive thinking, positive acting. Ya. Kemudian memberikan pengarahan terkait dengan perilaku yang tidak tepat. Nah, ini harus dilakukan ya. Jadi ada proses untuk menginternalisasi, ya, internal marketing. Misalnya apa? Menginternalisasi itu dengan mengumpulkan karyawan di dalam forum tertentu yang informal mungkin ya. Kalau dulu di BUMN sering dikenal seperti internal marketing. Jadi sosialisasi program, sosialisasi visi, misi, kemudian ada sesuatu yang baru, kebijakan baru, itu diungkapkan dalam forum rutin, ya, internal marketing, menginternalisasi nilai-nilai perusahaan gitu ya. Kemudian memberikan umpan balik sebagai bentuk dari dukungan, sehingga orang akan lebih senang mendengar dan mempelajari kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan. Yang umpan balik ini bisa rekan sejawat, oleh atasan kepada bawahan, bahkan dari bawah ke atas. Itu harusnya dibuat budaya organisasi yang memungkinkan setiap orang itu memberikan umpan balik. Tentu saja umpan balik yang konstruktif ya, bukan umpan balik yang kayak sekarang ini, yang sesuatu yang selalu negatif. Kemudian pimpinan memprioritaskan orang-orang yang sudah berusaha dan mengakui usaha mereka. Jadi kita memberikan apresiasi ya. Tapi apresiasi itu tidak harus selalu berbentuk uang. Apresiasi bisa juga dalam bentuk tadi ada mutasi atau promosi jabatan. Ya. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk tumbuh. Ya, nah, ini pertumbuhan karyawan ini diukur dengan atau menapaki jalur karir path. Nah, jadi di perusahaan itu harus ada karir path yang jelas. Jadi orang nanti akan kebayang, oh saya nanti bekerja di sini 5 tahun kemudian akan kemana, 10 tahun kemudian akan kemana, sampai dengan pensiun nanti pola karir path-nya itu dia sudah tergambar. Apa sih keuntungannya? Kalau jalur karirnya jelas, apa keuntungan bagi karyawan? Karyawan akan mengetahui di mana dia yang di waktu akan datang. Nah, dengan mengetahui posisi yang berdasarkan jalur karirnya yang jelas, itu nanti dia akan menyesuaikan, ya. Misalnya secara sadar meningkatkan kompetensi secara mandiri, ya, untuk mengejar atau untuk menapaki jalur karir yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, ya. Nah, di sini merancang perkembangan karir, memastikan orang yang berada pada posisi tertentu adalah atas dasar kelebihan yang dimiliki, atas dasar kompetensi yang dimiliki. Kemudian memastikan lingkungan perusahaan adalah lingkungan di mana semua orang saling membantu. Ya, ini budaya untuk sense of belonging, ya, sense of belonging. Kemudian ada di sini kerja, sistem, kemudian penguatan sense of belonging, gitu ya. Jadi melibatkan karyawan, membangun perasaan karyawan bahwa perusahaan itu adalah milik mereka bersama, gitu ya, sense of belonging. Perencanaan karir tidak hanya penting bagi orang-orang yang mungkin berada pada posisi yang salah. Nah, maksudnya bukan untuk membetulkan, tapi juga memberikan prospek, memberikan peluang kepada orang untuk tumbuh, untuk berkinerja secara lebih baik, gitu ya, menginginkan tantangan dengan enrichment.
Job enrichment, perkayaan job pekerjaan, expand, ya. Oke. Sistem pekerjaan berkinerja tinggi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendatangkan dampak pada kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan diukur dengan apa? Produktivitas, kualitas. Produktivitas itu gimana sih ukurnya? Produktivitas itu adalah kemampuan karyawan untuk menyumbangkan output pada periode tertentu. Bagaimana cara mengukurnya? Jumlah output dibagi jumlah jam kerja yang dia miliki. Ya, outputnya mungkin bisa diukur dengan output satuan produksi atau output yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Ya. Kualitas ini diukur dengan kualitas pekerjaan. Contoh kalau kualitas pekerjaan di yang bukan tangible di akunting misalnya ya. Akunting kualitas pekerjaannya apa? Mengukurnya gimana? Misalnya tingkat reworking, rendahnya tingkat rework, ya pengulangan pekerjaan, rendahnya kesalahan entry, kemudian jumlah transaksi yang bisa dibukukan dalam 1 hari misalnya, itu kualitas pekerjaan. Kemudian tingkat pelayanan pelanggan, jadi kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, kalau kita bicara pelanggan, pelanggan itu bisa internal, bisa eksternal. Pelanggan internal itu adalah pelanggan yang menggunakan hasil karya atau output dari unit yang bersangkutan. Ya, itu pelanggan internal. Ya, contohnya apa? Contohnya, misalnya di sini antara bagian sales dengan produksi. Ya. Misalnya sales. Bagaimana hubungan antara sales dengan produksi yang mencerminkan hubungan antara pelanggan dengan pemasok atau pelanggan dengan supplier, customer dengan supplier, pelanggan dengan pemasok, penjual dengan pembeli. Bagaimana menghubungkannya? Nah, misalnya seperti ini. Nah, siapa yang pelanggan, siapa yang penyedia atau provider. Nah, kita lihat sini ya. Dalam satu proses atau satu siklus penjualan itu nanti akan ada, misalnya ini ya, bagian sales itu menerima order dari customer, dari distributornya misalnya ya. Apa yang dilakukan pada saat dia menerima order? Apa yang dilakukan? Sales ngapain? Dia akan memeriksa ketersediaan produk, ada nggak produknya, gitu ya, yang untuk dikirimkan kepada pelanggan. Ya, kalau nggak ada, maka dia akan order kepada bagian produksi. Bagian produksi ini ada order nih dari customer kita sebanyak 1.000, tapi stok kita tinggal 200, buatkan 800. Nah, ini nanti akan terjadi hubungan antara pelanggan dan provider internal. Ya, bagian produksi itu akan memproses, membuat barang lagi, memenuhi kebutuhan dari bagian penjualan. Nah, posisi di sini, siapa yang pelanggan, siapa yang provider. Produksi adalah unit pelanggan, ya, karena dia akan memproduksi berdasarkan input yang didapat dari sales. Nah, sales di sini posisinya sebagai provider, ya, pemberi informasi. Bagian produksi posisinya sebagai penerima informasi atau sebagai pelanggan. Ya.
Ini kalau internal. Kalau eksternal jelas, ya pelanggan kita itu adalah bisa end customer atau bisa distributor, ya, bisa subdistributor dan sebagainya. Kemudian diukur dari tingkat pelayanan pelanggan, pertumbuhan keuntungan, ya kita bisa lihat dari laporan keuangan, laporan tahunan dari setiap perusahaan. Ada pertumbuhan enggak dari sisi keuangan, mungkin dari sisi aset juga, gitu ya. Kemudian nilai saham, ya nilai saham itu juga mencerminkan kinerja. Ya, kita sangat prihatin dengan Tokopedia dan Gojek GoTo, ya, di mana kita Telkom memiliki saham mungkin mayoritas, ya, di GoTo, tapi sekarang harga sahamnya anjlok nggak karuan, ya, udah nggak anjloknya udah sampai di bawah ambang batas, ya. Dulu kita, ya, Telkomsel beli 270 per lembar. Jadi sekarang kalau dijual harganya itu cuma mungkin udah di bawah 100. Yaitu itu apa namanya? Sesuatu yang sangat memprihatinkan, ya. Kemudian ini udah, ya. Pelayanan nilai saham tadi, Pak, ya. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana, HPWS High Performance Work System, ya, merupakan arsitektur organisasi yang menyatukan pekerjaan orang, teknologi, dan informasi. Jadi sistem yang kita bentuk itu nanti akan melibatkan atau interaksi antara orang dengan teknologi, dengan pekerjaan itu menjadi sangat intens. Contohnya apa? Intensitas antara pekerjaan orang dan teknologi. Ya, diri kita sendiri aja lah, ya. Diri kita sendiri di aplikasi untuk perkuliahan kita tuh di situ sudah interaksinya sudah sangat menyatu dengan teknologi informasi yang dibangun oleh kampus, ya, dan semuanya diselesaikan di situ. Penyatuan antara organisasi, pekerjaan, dan teknologi orang, pekerjaan, teknologi informasi. High performance work system ini harus mengacu pada prinsip-prinsip tim yang swakelola. Artinya tim itu bisa jalan sendiri tanpa harus diarahkan, tanpa harus di direct, gitu, ya. Tim swakelola, kemudian ada gugus kendali mutu, ini juga untuk membangun budaya untuk bekerja dalam tim, gitu, ya. Struktur organisasi yang lebih datar, artinya garis komando atau rentang komando itu lebih pendek, ya. Kalau organisasi terlalu tinggi, itu nanti bisa nggak efektif karena rentang komandonya akan jauh. Nah, datar itu diharapkan lebih efektif, ya. Kemudian skema kompensasi yang inovatif dan memberikan motivasi, ya. Teknologi yang fleksibel yang baru. Artinya teknologi ini yang kita gunakan itu harus expandable, bisa dikembangkan secara lebih luas karena tuntutan perubahan lingkungan yang dinamis. Contohnya apa? Ya, kalau dulu kita hanya mengenal kalau beli barang ya keluar, ya kita mendatangin warung. Nah, sekarang itu sebuah inovasi yang luar biasa. Kita nggak kemana-mana itu bisa mendapatkan barang. Dan juga pelatihan, ya, pelatihan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, ya, masuk, ya, melibatkan diri di dalam perubahan lingkungan, ya, dan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Ini prinsipnya high performance work system, ya, prinsip terkait dengan strategi bersaing organisasi. Tadi sudah, ya, kita bisa menggunakan cost leadership, uniqueness, atau quick response, ya. Sasaran dan hasil kerja yang jelas didorong oleh pelanggan, ya. Jadi customer oriented, customer driven. Customer lah yang akan mendorong menjadi driver dalam bisnis, ya.
Ya, semuanya diarahkan kepada kebutuhan customer atau penciptaan nilai maksimum bagi customer. Pekerjaan di organisasi atas dasar proses yang menciptakan produk dan jasa, ya, ini ada proses-proses yang efektif, efisien, kemudian pelacakan yang berorientasi pada manajemen hasil, ya, jadi kinerja kita bisa di-trace, bisa dilacak, sehingga upaya untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan itu juga bisa dilakukan. Ya, ini mungkin waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau putus, ya sudah, kuliah kita sudah selesai ya. Kita dua sesi aja, 2 sesi Zoom. Oke. Nah, manajemen SDM yang mendukung HPWS, High Performance Work System, ini ya sebenarnya ini apa namanya, satu aktivitas dalam manajemen SDM yang umum, sangat umum ya, staffing, rancangan kerja, pelatihan, kompensasi, manajemen kinerja. Nah, cuma di sini bagaimana dalam staffing ini karyawan berpartisipasi dalam menyeleksi karyawan baru. Jadi melibatkan karyawan yang sudah senior atau yang berpengalaman, sehingga pada saat misalnya untuk melakukan wawancara itu nanti banyak masukan, gitu ya. High performance web system ini bisa memberikan dampak ya biaya yang lebih rendah. Jadi efisien dari sisi operation cost. Ya, misalnya apa? Kita mempekerjakan karyawan dengan kompetensi yang tinggi. Kompetensi yang tinggi, kita tidak perlu banyak waktu untuk melatih dia. Ya, berarti waktunya akan lebih banyak digunakan untuk bekerja. Ya, dengan waktu yang lebih banyak, produktivitas juga akan naik. Ya, dan cost akan turun. Naiknya produktivitas itu akan menurunkan cost. Kualitas juga meningkat ya, kualitas kerja maupun kualitas produk atau jasa yang dihasilkan itu meningkat. Kita lihat bagaimana kalau di bisnis kereta api gitu ya, di KAI itu kualitas peningkatan kualitas itu dilakukan dengan prinsip HPWS-nya, yaitu bagaimana otomatisasi, elektrifikasi banyak proses. Kemudian motivasi internal ini juga perlu kita dongkrak ya, peningkatan motivasi internal, pergantian pegawai dan ketidakhadiran rendah. Jadi turnover pegawai juga rendah karena pegawai puas ya, kita berikan reward yang semestinya, apresiasi dan juga tantangan yang memberikan motivasi pada mereka sehingga mereka betah, mereka patuh terhadap absensi dan tidak keluar. Ya, pegawai loyal. Kemudian proses learning yang meningkat dan juga kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi. Dan ini prinsip-prinsip dalam kinerja HPWS atau dampak dari high performance work system, sistem kerja yang high performance. Ini manajemen kinerja, ini adalah definisinya ya. Jadi sebenarnya pada intinya ya, bagaimana kita memanage agar organisasi kita memberikan value yang maksimum. Ya. Value itu ya kinerja, nanti pengukuran kinerjanya itu macam-macam. Manfaatnya ya manajemen kinerja yang bagus nanti akan bisa memberikan efektivitas organisasi, efektivitas tim, dan juga efektivitas individu di dalam organisasi. Untuk pengembangan karyawan ya, jadi karyawan nanti juga kita kembangkan, karyawan harus tumbuh dan juga harus menapaki jalur karirnya sedemikian rupa. Dan ini dengan manajemen kinerja. Kemudian pemenuhan terhadap semua kebutuhan dan harapan stakeholder ya, stakeholder segala macam stakeholder, internal maupun eksternal. Ya, stakeholder misalnya yang paling nyata ya konsumen, pelanggan, karyawan ya internal, kemudian pemegang saham, pemilik bisnis dan sebagainya. Kemudian juga membangun komunikasi dan keterlibatan ya, dan menciptakan iklim yang interaktif, dialog berkelanjutan antara manajer dan anggota tim. Ya, sehingga
Pada saat menetapkan tujuan, ini informasi tentang tujuan yang harus dicapai secara bersama itu bisa dilakukan secara lebih cepat, ya, lebih di depan, sehingga seluruh karyawan itu juga akan support. Memastikan setiap pekerjaan karyawan berkontribusi bagi sasaran kelompok kerja, ya, sehingga bisa mengurangi jumlah penugasan. Jadi job desk ini harus jelas benar ya, dan ukuran pencapaian kinerja dari setiap job desk itu juga harus benar, maksudnya harus apa namanya, harus nyata gitu. Kemudian memungkinkan untuk mengenali masalah, ya, sehingga dengan dikenalinya masalah, ya misalnya kita pernah diskusi tentang GKM ya, 7 tools yang kita gunakan, maka cepat diselesaikan, cepat diperbaiki, dan peningkatan produktivitas, itu saja ya. Ini bisa kita lakukan dengan penetapan kinerja, penetapan sasaran, penilaian kinerja, dan sistem imbalan. Nah, sasaran ada 3 jenis, yaitu sasaran akhir, dan sasaran proses, dan sasaran pembelajaran. Nah, ini membutuhkan komitmen, ya, komitmen secara keseluruhan dari elemen-elemen organisasi. Sementara posisi supervisor atau manajer ini harus memberikan dukungan, ya, karena semua keputusan kan oleh manajer ya, harus didukung. Kemudian harus ada partisipasi dari seluruh karyawan, ya, pelibatan seluruh karyawan. Kemudian kapabilitas karyawan, mengetahui kapabilitas karyawan, kita bisa mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk bagaimana meningkatkan kapabilitas. Imbalan juga penting ya, imbalan reward itu imbalan dalam ukuran apa? Dalam arti reward berbentuk kompensasi atau upah kerja, dan juga hal-hal kompensasi yang lain. Dan juga mengklarifikasi karyawan, ya, jadi karyawan nanti akan yakin benar ya, terklarify, confirm dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, penetapan sasaran ini harus mengacu pada prinsip SMART, ya. SMART itu spesifik, artinya sasaran harus didefinisikan secara jelas. Kenapa harus didefinisikan secara jelas? Karena ini nanti akan dicapai. Ya. Kalau tidak jelas, ya, blur atau abu-abu, ini kita juga, karyawan juga akan bingung. Ya, targetnya seperti apa itu harus jelas. Kemudian sasaran juga dapat diukur. Ya. Misalnya apa? Sasarannya misalnya kita ingin